Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah dasar-dasar psikologi. Kali ini kita akan membahas tentang definisi dari psikologi, kemudian tujuan dari psikologi, lalu berikutnya cabang-cabang dari ilmu psikologi, dan yang terakhir adalah perbedaan antara psikolog dan psikiater. Nah, daripada berlama-lama, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Baiklah, yang pertama, definisi dari psikologi. Psikologi itu apa sih? Psikologi berasal dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche artinya hidup dan logos artinya penjelasan atau ilmu. Nah, psikologi berarti adalah penjelasan mengenai kehidupan. Itu adalah definisi secara literalnya. Sedangkan definisi secara maknanya adalah scientific study of mental processes and behavior. Psikologi adalah telaah saintifik tentang proses-proses mental dan perilaku manusia. Apa saja sih yang termasuk dalam behavior? Behavior di sini adalah segala perilaku yang dapat diamati, segala perilaku yang dapat diamati oleh panca indera. Jika kalian melihat dari gambar ini, coba sebutkan apa saja perilaku yang bisa kalian amati. Semua itu tertangkaplah di dalam gambar ini ya, di dalam foto ini. Kemudian, masuk ke dalam mental processes atau proses-proses mental. Apa saja sih yang termasuk dalam kategori ini? Dalam kategori ini adalah segala proses dalam diri yang tidak dapat teramati atau tidak dapat ditangkap langsung oleh panca indera. Namun semua proses ini terjadi di dalam diri kita. Misalnya apa? Misalnya beremosi. Beremosi itu apa aja? Mulai dari marah, sedih, takut, kecewa, senang, dan lain-lain. Atau proses yang lain adalah proses kognisi. Proses kognisi atau proses berpikir apa saja, mulai dari mensensasi, persepsi, mengingat, berbicara, mengambil keputusan, dan banyak lagi proses lainnya. Itu adalah proses kognisi. Sehingga kalau disederhanakan, psikologi itu apa sih? Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari ABC-nya manusia. Ilmu yang mempelajari tentang affection, behavior, and kognitifnya manusia. Nah, selanjutnya tujuan dari psikologi. Tujuan dari psikologi, kalau kalian baca di buku itu ada 4. Tapi saya mau menambahkan 1 poin lagi. Ada describe, explain, predict, control, and manipulate. Yang pertama, describe. Describe itu mendeskripsikan. Ketika kalian tidak mengetahui sebuah perilaku itu namanya apa, nah, dengan belajar sebuah ilmu, khususnya ilmu psikologi di sini, kalian bisa mendeskripsikan sebuah perilaku. Contohnya apa ya? Ketika ada seseorang yang tiba-tiba memukul orang lain, itu perilaku tersebut dideskripsikan sebagai perilaku apa? Misalnya, perilaku tersebut dideskripsikan menjadi perilaku agresi. Oke, perilaku memukul orang lain atau menyakiti orang lain itu adalah perilaku agresi. Berikutnya adalah explain atau menjelaskan. Ketika kalian belajar sebuah ilmu,
pertama tadi kalian bisa mendeskripsikan. Yang kedua ini adalah menjelaskan. Tadi contohnya adalah perilaku agresi. Kalau menjelaskan perilaku agresi, kenapa sih kira-kira perilaku agresi itu bisa muncul? Coba kalian pikirkan. Kalian ingat-ingat lagi, kenapa sih perilaku menyakiti orang lain itu bisa muncul? Nah, bisa banyak sekali alasannya. Kalau menggunakan ilmu psikologi, ada beberapa teori yang bisa menjelaskan kenapa perilaku agresi itu muncul. Misalnya, teori frustasi agresi. Perilaku agresi itu muncul karena ada frustasi dalam diri individu yang perlu untuk disalurkan. Nah, contohnya kayak misalnya ketika ada seseorang berbicara dengan orang lain dan orang lain itu nggak ngerti-ngerti maksudnya dia itu apa, nggak nangkep-nangkep. Nah, akhirnya karena begitu sebel, udah marah, akhirnya orang tersebut, orang yang diajak ngomong ini langsung dipukul. Duh, nggak ngerti-ngerti. Ingat nggak? Ketika misalnya mungkin guru yang siswanya dijelaskan tidak mengerti, atau orang tua yang ngajarin anaknya di rumah nggak ngerti. Nah, ini banyak sekali muncul mungkin ya pada era pandemi ini. Nah, itu menjelaskan. Berikutnya adalah selanjutnya adalah predict. Predict ini adalah memprediksi atau meramalkan. Baik itu meramalkan yang akan terjadi ke depannya, misalnya apa dampaknya perilaku agresi itu, atau meramalkan mengapa perilaku agresi itu bisa muncul. Nah, seperti tadi kalau dari teori frustasi agresi itu meramalkan masa lalunya, misalnya, oh kenapa orang itu memukul orang lain? Ya karena sebelumnya mungkin orang si A yang memukul ini itu merasa frustasi terhadap si B yang dipukul korbannya, atau meramalkan kelanjutan berikutnya kayak misalnya kita mengamati orang lain, tuh si A tuh dari tadi ngomong udah lama tapi si B nggak nyambung-nyambung. Nah, habis ini si A kalau udah nggak sabar, dia pasti mungkin bisa jadi nih si A bakal pukul si B. Nah, itu memprediksikan perilaku berdasarkan sebuah teori. Nah, berikutnya ketika bisa memprediksikan atau meramalkan sebuah perilaku, yang bisa dilakukan adalah mengontrol, controlling. Mengontrol ini adalah contohnya tadi, ketika kita sudah tahu kenapa kok perilaku agresi itu muncul, maka kita bisa mengontrol supaya perilaku agresi ini tidak muncul lagi. Lalu yang terakhir, manipulate. Manipulate itu memanipulasi. Ketika perilaku itu bisa dikontrol sehingga bisa dimanipulasi kemunculannya. Nah, memanipulasi dengan cara apa? Entah memberikan hukuman atau menjaga supaya kondisi frustasi itu tidak muncul, atau bisa dengan berbagai macam cara lainnya sesuai dengan teori. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa sih kok ada 5 tujuan dalam psikologi ini? Intinya dari kesemua tujuan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri manusia atau pada lingkungan hidup manusia. Nah, kenapa permasalahan itu perlu diselesaikan? Karena apalagi tujuan ilmu ini adalah
untuk mencapai kesejahteraan well-being dari masing-masing individu. Berikutnya adalah cabang dari ilmu psikologi. Nah, kalau kalian ingat tadi ya, definisi psikologi itu apa? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Tapi mempelajari yang bagaimana? Semua tergantung settingnya. Di mana ada manusia, di situ ada psikologi. Nah, mari kita lihat. Nah, ini ada beberapa cabang dari psikologi. Yang pertama ada developmental psychology, psikologi perkembangan. Pada cabang yang ini memfokuskan pada perubahan perilaku individu atau perubahan perilaku manusia di sepanjang hayat, mulai dari lahir hingga masa tua dan kematian. Lalu berikutnya ada clinical psychology. Clinical psychology investigates, diagnosis, and treatment of psychological disorder. Adalah menginvestigasi, meneliti, menelaah, dan memberikan treatment kepada gangguan-gangguan psikologi. Lalu ada organizational psychology. Cabang ini itu mempelajari perilaku individu atau proses mental individu dalam setting kerja atau organisasi. Lalu ada educational psychology, ini mempelajari tentang bagaimana individu itu belajar, di dalamnya termasuk proses belajar atau kemampuan-kemampuan individual yang mendukung atau menghambat proses belajar, lalu ada metode-metode pembelajaran hingga gangguan-gangguan dalam belajar. Lalu ada social psychology. Social psychology ini adalah studies how people are affected by other. Jadi bagaimana perilaku individu itu berubah ketika muncul atau hadir orang lain. Seperti misalnya bagaimana performansi individu itu berbeda jika ada orang lain yang muncul. Misalnya atlet ketika ada significant other yang hadir, maka dia bisa lebih berprestasi. Atau ketika seorang individu gitu, perilakunya bisa berubah ketika ada orang yang disenangi atau dibencinya. Nah, itu dari social psychology. Cabang berikutnya ada cognitive psychology. Cognitive psychology ini emphasize on higher mental processes. Jadi fokus pada proses-proses kognitif, proses-proses mental yang menggunakan atau yang seringkali terjadi pada otak. Nah, ini fokusnya pada entah memori, proses belajar juga ada, proses berbahasa, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Lalu cross-cultural psychology. Cross-cultural psychology ini belajar tentang perbedaan atau persamaan proses-proses mental atau perilaku pada kebudayaan yang berbeda. Kemudian ada health psychology, itu menghubungkan antara kualitas fisik yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian bagaimana hubungannya dengan kondisi psikologisnya atau kesehatan psikologisnya. Kayak misalnya orang-orang yang memiliki penyakit berat, misalnya kanker atau diabetes mellitus,
Itu kan penyakit-penyakit yang long term, biasanya diderita dalam jangka panjang. Nah, bagaimana kondisi psikologisnya para pasien yang menderita itu? Kemudian ada forensic psychology. Ini berkaitan pada masalah-masalah yang biasanya muncul di setting hukum. Kemudian ada biopsychology. It specializes in the biological basis of behavior. Nah, ini sebagian ada mirip-miripnya dengan psikologi kognitif, tapi kalau psikologi kognitif itu kan fokus pada proses berpikir ya, high order thinking. Sedangkan biopsychology itu pada semua proses, baik itu affection, emotion, cognitive, or another behavior. Ya, misalnya proses-proses hormonal, nah itu dibahas di biopsychology. Nah, selain yang saya sebutkan ini, ada 10 ini, sebetulnya ada berbagai macam, ada banyak sekali cabang dari psikologi. Bisa psikologi konseling, ada psikologi olahraga, ada psikolog apa lagi? Kalian bisa sebutkan, ada banyak sekali. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara psikolog dan psikiater. Jadi, psikolog itu adalah lulusan dari psikologi. Dia itu adalah profesi dari lulusan-lulusan psikologi. Jadi kalau kayak gitu udah jelas ya, dasarnya itu dia sekolahnya adalah dari fakultas atau dari prodi psikologi. Kemudian setelah lulus dari S1 dan S2, S1 lah ya. Kalau lulus dari S1 di Indonesia itu, maka S2-nya dia mengambil S2 profesi psikologi. Nah, dari S2 profesi psikologi itu mereka mengambil peminatan atau jurusan atau spesifikasi seperti yang dijelaskan di awal tadi. Kalau di Indonesia penjurusannya atau spesifikasinya masih 5 ya secara umum: psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi industri organisasi, psikologi sosial, dan psikologi klinis. Nah, tapi biasanya setelah mengambil spesifikasi yang umum itu, pada saat menyusun portofolio atau praktik kerjanya, mereka bisa lebih spesifik menangani kasus-kasus yang mana. Misalnya, kalau psikolog perkembangan, dia ada psikolog perkembangan anak, psikolog perkembangan dewasa, psikolog perkembangan lansia, psikolog keluarga, dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya psikolog klinis gitu, ada psikolog klinis anak, psikolog klinis dewasa, ada psikolog forensik, kayak seperti itu. Nah, setelah lulus S2 profesi, biasanya para calon psikolog ini mengambil ujian profesi. Jadi ujian profesi itu untuk mendapatkan lisensi atau izin praktek. Kalau di Indonesia itu ada SIPP, Surat Izin Praktik Psikologi. Nah, SIPP ini harus diperbarui setiap 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun selalu ada ujian lagi atau mengajukan portofolio untuk diujikan, untuk memperbarui
izinnya itu tadi. Nah, itu tadi psikolog ya. Lalu ada psikiater. Psikiater ini adalah lulusan dari sekolah kedokteran. Ngambil S1-nya atau pendidikan dasarnya itu adalah pendidikan dokter. Jadi setelah dia lulus pendidikan dokter lalu menjadi dokter umum, dia mengambil spesialis kesehatan jiwa. Itulah kenapa kalau di belakang namanya psikiater itu ada SPKJ-nya ya, spesialis kesehatan jiwa. Nah, biasanya psikiater ini karena dia lulusan kedokteran, dia bisa memberikan resep-resep obat untuk mengurangi dampak dari gangguan jiwa dari pasiennya. Itu tapi psikiater ini juga bisa melakukan terapi-terapi, khususnya itu psikoterapi. Nah, psikoterapi ini gabungan dari obat-obatan dan juga konseling. Begitu. Nah, selain kedua profesi ini, psikolog dan psikiater, sebetulnya lulusan S1 psikologi itu disebut sebagai ilmuwan psikologi. Ilmuwan psikologi itu biasanya profesinya adalah menjadi asisten psikolog, bisa menjadi asisten peneliti, atau menjadi usaha mandiri, dan banyak hal sebetulnya. Nah, atau selain menjadi psikolog, bisa juga mengambil S2 Sains. Jadi bukan S2 profesi, tapi S2 Sains. Nah, S2 Sains ini profesinya itu bisa menjadi peneliti, ilmuwan, peneliti, lalu atau bisa menjadi konsultan psikologi untuk masalah-masalah sosial atau masalah-masalah perkembangan, masalah-masalah pendidikan. Begitu. Nah, baiklah, terima kasih sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.